Recover Radio, waspada COVID-19. Program Fit Phone Live kembali mengisi ruang dengar. Berbagai efek samping ringan dapat muncul setelah vaksin COVID-19. Selain dari efek samping yang ringan ini, muncul pula kabar bahwa katanya vaksin COVID-19 dapat mengganggu kesuburan dan siklus haid. Kabar ini menimbulkan ketakutan pada masyarakat, terutama kaum perempuan. Lantas benarkah vaksin COVID-19 dapat mengganggu kesuburan dan siklus haid? Kali ini kita akan ngobrol dengan Dr. Yuli Trisetiono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan fertilitas endokrinologi reproduksi. Tema yang akan kita angkat, apakah vaksin COVID-19 mengganggu kesuburan dan haid? Pertama-tama nih dokter, vaksin COVID-19 dengan beragam jenis dan kesuburan serta haid, apakah ada hubungannya? Ya, oke. Ya, jika kita bicara tentang vaksin COVID ya, kita tentunya bicara juga tentang COVID-nya itu sendiri, infeksi COVID ya. Jadi kalau kita mau menghubungkan antara COVID dengan efek kesuburan, ya kita kembali ke basic ya. Jadi COVID itu kan masuk ke tubuh melalui reseptor yang sudah banyak mungkin orang pada tahu ya, TMPRSS2 sama S2 itu, S2 reseptor. Nah, jadi kalau mau menghubungkan antara infeksi COVID dengan kesuburan, nah, kita harus lihat apakah ada itu reseptor S2 itu, terutama yang S2 ya, S2 ada di organ reproduksi. Nah, jika kita lihat di literatur yang sudah banyak dirilis ya, karena infeksi ini sudah berjalan 2 tahun ya, jadi sudah diketahui memang ada reseptor S2, reseptor dari virus COVID-19 ini di organ reproduksi, di hidung telur, di rahim, bahkan di organ laki-laki, di testis itu juga sudah ada. Ya, tentunya memang hal itu berisiko bahwa infeksi COVID itu bisa mempengaruhi kesuburan gitu. Nah, vaksin itu kan basicnya adalah virus COVID tersebut, yang ada yang dilemahkan, ada yang diubah mRNA-nya, ada yang diambil yang virus yang mirip dari host lain gitu ya. Jadi kalau dibilang bisa pengaruh mungkin, tetapi tentunya itu baru sebatas teori. Nah, kita nantinya harus kembali ke literatur lagi, dicari lagi apakah memang sudah ada yang menunjukkan bahwa vaksin ini dapat mempengaruhi kesuburan gitu. Dan ternyata kalau saya lihat di berbagai literatur yang sudah pernah saya baca itu tidak ada hubungannya. Secara klinis loh ya, maksudnya bukan hanya secara teori. Ya. Baik. Walaupun reseptor S2 ditemukan pada organ reproduksi, tetapi bagaimana cara kerja vaksin ini tidak mengganggu kerja reproduksi pada perempuan, begitu ya dokter? Iya betul. Saya sangat senang sekali dengan ada 2 penelitian yang saya sangat suka. Gimana tuh? Ya, yang pertama itu penelitian pada hewan coba. Kan namanya suatu vaksin biasanya dicoba dulu ke hewan kan, di animal study gitu. Ya, di situ ada penelitian di USA itu, dan bagus banget penelitiannya. Dia itu meneliti nanti kalau sudah habis divaksin dalam rentang waktu tertentu dia cek cadangan telurnya itu berubah nggak, indung telurnya rusak nggak, tubanya rusak nggak, sampai nanti kalau hamil ya siklus haidnya juga dihitung ya. Jadi siklus haid, tapi ya tentunya siklus haid pada tikus ya, pada hewan coba ini yang digunakan tikus itu dihitung. Ada perbedaan nggak antara tikus yang divaksin COVID dengan yang enggak gitu, sampai bahkan pada luarannya, akhirnya kalau dia hamil gampang nggak, sama nggak, ada perbedaan nggak dengan tikus yang tidak divaksin. Ternyata semuanya menunjukkan data tidak ada perbedaan yang bermakna. Jadi sampai yang lahir cacat, yang lahir baik itu sama semua antara tikus yang tidak divaksin sama tikus yang divaksin COVID-19.
Jadi intinya di penelitian yang pertama pada hewan coba tidak ada hubungan antara vaksin dengan, ya kalau dalam materi ini adalah kesuburan gitu. Tapi pada infeksi COVID-19 secara langsung nih ada gangguan begitu ya? Kalau pada infeksi COVID secara langsung di organ reproduksi, memang kalau dari tadi ya dari basicnya reseptornya ada, tapi dari studi yang sudah dikeluarkan belum ada yang mengatakan bahwa infeksi COVID itu bisa menurunkan cadangan telur, bisa mengganggu siklus. Saya tidak ada sampai saat ini. Gitu. Oke. Nah, tadi baru penelitian yang pertama ya. Kemudian yang penelitian yang kedua itu survei ada di Eropa, di Jerman. Itu keluar juga bulan Mei. Jadi kalau itu pada survei pada 35.000 sekian para wanita yang sudah divaksin, dan nanti dilihat di situ yang hamil berapa gitu ya. Jadi ternyata dari 35.000 sekian itu nanti dihitung yang hamil, yang mudah hamil, kemudian yang melahirkan cacat dan lain-lain dihitung. Ternyata ya tidak ada perbedaan, artinya mau vaksin mau enggak tidak mempengaruhi dari kesuburan ya. Oke deh, baik. Berarti untuk orang-orang yang merencanakan kehamilan begitu atau pengen punya anak, misalnya pasangan-pasangan muda juga nggak perlu khawatir mengenai aspek ini terhadap vaksin COVID-19 begitu ya dokter? Betul, yang dikhawatirkan malahan adalah kalau program hamil kemudian berhasil, kalau dia belum vaksin, kan artinya hamil nih. Ya, seorang wanita hamil belum vaksin itu akan lebih rentan nantinya untuk misalkan dia terpapar virus COVID, dia akan lebih rentan untuk menjadi gejala berat. Ya, sampai bahkan dikatakan kemungkinan seorang wanita hamil yang masuk ICU karena COVID, ya karena COVID-nya nih bukan karena hamilnya ya, tapi dia hamil itu akan 2,5 kali lipat lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan wanita yang tidak hamil gitu. Jadi malah lebih berisiko kalau dia tidak vaksin gitu loh. Oh, oke, baik. Ini juga informasi mengenai ibu hamil yang dapat divaksin COVID-19 ini kan juga sebenarnya belum lama ini ya keluarnya. Lalu kemudian untuk studinya sendiri, apakah juga kemudian ada pengaruh terhadap janin pada penyuntikan vaksin COVID-19, dokter? Ya, itu dari survei di Amerika itu ditunjukkan dari sekian ribu yang sudah disurvei itu selain KIPI yang umum ya, KIPI yang umum kan paling banyak kan nyeri pada tempat suntikan. Kemudian demam, kemudian nyeri otot, lemah katanya, ada yang nggak nafsu makan, ada yang makan terus. Nah itu KIPI yang biasa lah ya. Itu yang paling umum itu. Nah kalau KIPI yang berkaitan dengan kandungan itu sudah diteliti. Jadi paling banyak terjadi pada keguguran. Jadi mudah terjadi keguguran. Tetapi tentunya itu, jadi kalau nggak salah itu sekitar 45 kasus keguguran dari sekitar 50.000 yang dicatat. Nah, cuma itu kalau kita bandingkan dengan literatur lama yang angka keguguran pada populasi biasa tanpa melibatkan vaksin itu sama saja. Gitu. Jadi diambil kesimpulan bahwa keguguran itu bukan karena vaksinnya, tapi ya memang di populasi ya mau divaksin mau enggak ya sama saja seperti itu gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan luaran kehamilan. Oke, baik. Berarti kemudian untuk orang-orang yang ingin menerima vaksin tidak perlu juga melihat jadwal haid begitu ya, karena perlu. Juga tidak berpengaruh. Iya, tidak perlu. Ya. Oke, ini mungkin pertanyaan agak aneh ya dokter, tapi kan banyak orang yang takut disuntik, takut dengan jarum suntik begitu, dan pola haid sendiri ada hubungannya dengan stres dan rasa nggak nyaman, misalnya karena tekanan kerjaan atau mungkin besoknya ujian begitu. Apakah kemudian juga misalnya karena takut disuntik ini bisa mempengaruhi siklus haid begitu? Wah, iya. Berapa lama sih rasa ketakutan itu? Paling 2 hari kan? Iya, 2 hari itu artinya sebelum disuntik dia ketakutan sekali. Begitu disuntik dia takut 2 hari karena mungkin meriang dan lain-lain sehingga ketakutannya. Tentunya kalau cuma periode
ketakutan dalam 2 hari itu tidak bisa merubah siklus haid, karena namanya stres psikis itu ya bisa merubah itu kan nanti rangsangan neurohormonal, nanti dengan kaitannya dengan produksi dari hormon dari otak itu yang namanya hipotalamus, hipofisis itu memproduksi yang namanya FSH dan LH dalam durasi tertentu, frekuensi tertentu, amplitude tertentu. Itu yang bisa berubah. Tentunya tidak dalam 2 hari terus langsung berubah amplitude terus hingga haidnya jadi tertunda, juga tidak. Jadi paling minimal namanya stres bisa merubah gangguan haid itu tentunya kalau dia bisa melewati satu fase folikulogenesis, misalkan dalam proliferasi itu ya sekitar 14 hari. Ya, jadi kalau stres terus-menerus dalam 14 hari, oke lah berubah siklus haidnya. Tapi kalau hanya 2 hari, tidak. Oke deh, berarti memang benar-benar nggak ada hubungannya nih ya vaksin COVID-19 dengan gangguan pada siklus haid, dokter? Ya, saya tentunya bicara seperti ini harus lihat dari literatur ya, karena namanya dunia kedokteran itu harus selalu didasarkan atas evidence base alias penelitian. Jadi sampai saat ini semua data menunjukkan aman. Oke deh, baik. Dokter Yuli, di akhir bisa disampaikan kesimpulan apakah vaksin COVID-19 akan mengganggu kesuburan dan haid, serta tentunya saran kepada listeners yang sudah mendengarkan saat ini. Silakan. Oke. Jadi menurut apa yang saya dapat, apa yang saya baca, dan melihat perkembangan dari keilmuan ya dalam bidang kandungan ya, jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa sampai saat ini tidak ada bahaya yang ditujukan dari vaksin COVID itu di dalam atau terhadap kesuburan ataupun gangguan haid, tidak ada. Bahkan ya namanya pasangan suami istri, dia berusaha hamil, dia harus siap-siap bahwa hamil itu akan lebih berisiko kalau terjadi infeksi COVID. Makanya sebelum dia program hamil, yang lebih urgent adalah vaksin COVID dulu, agar apabila programnya itu berhasil dan dia hamil, dia jauh lebih aman untuk terpapar infeksi COVID-19 itu, agar tidak jatuh ke kondisi yang berat. Jadi intinya vaksinlah. Oke deh, baik. Terima kasih Dokter Yuli atas waktunya bersama Fit Radio. Selamat beraktivitas kembali. Recover Radio, waspada COVID-19.